Detik pecahnya cermin. Hujan baru saja reda ketika detektif Alden Wiratama melangkah masuk ke halaman rumah mewah nomor 17 di perumahan Mahafila Crest. Lampu luar masih berkedip, seolah rumah itu turut gemetar setelah malam penuh kekacauan. Di dalam rumah, bau logam bercampur aroma kayu basah bertahan kuat, menyambut Alden dengan ketegangan yang sulit diabaikan. Suasana itu tidak hanya menandakan sebuah kematian, tetapi sebuah kebenaran yang ingin disembunyikan. Korban, Nadira Maheswari, ditemukan tewas di kamar tidur utama dengan cermin rias di samping ranjang pecah berkeping-keping. Pecahan itu terserak tak beraturan, memantulkan bayangan tubuhnya yang kaku. Alden memandangnya beberapa saat, mencoba merangkai detik-detik terakhir yang terjadi sebelum cermin itu hancur. Tidak ada tanda pergulatan besar, namun beberapa pecahan berada terlalu jauh dari posisi korban. Sesuatu telah dilempar atau diseret. Bukan kecelakaan. Renzo, suami korban, duduk di sofa ruang tengah dengan mata bengkak. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang justru stabil, terlalu stabil untuk seseorang yang baru kehilangan istri. Ia mengaku mendengar suara kaca pecah sekitar pukul 2 dini hari dan berlari ke kamar. Namun ia tidak melihat pelaku. Semua terdengar terlalu rapi, terlalu sesuai seperti jawaban hafalan. Alden mengobservasi kamar. Dinding cat biru lembut tidak terganggu, lemari pakaian tertutup sempurna. Hanya ada satu hal mencolok, sebuah kursi rias tergeser hingga hampir menyentuh ujung karpet. Seolah seseorang menabraknya atau menariknya dalam terburu-buru. Di meja rias terdapat celah debu tipis, menandai bahwa sesuatu pernah diletakkan di sana, namun kini hilang. Benda itu berukuran kecil, mungkin kotak perhiasan atau bingkai foto. Sesuatu yang penting. Lintang, rekannya, membawa laporan awal. Tidak ada bekas paksa masuk. Semua pintu terkunci dari dalam, dan jendela lantai 2 tetap tertutup rapat. Ketika saksi tetangga, Ratna, dimintai keterangan, ia menyebut bahwa semalaman tidak mendengar teriakan, hanya suara benda berat jatuh. Pernyataan itu janggal, sebab cermin pecah mestinya menimbulkan suara mencolok. Tetapi suara jatuh yang ia dengar mungkin bukan cermin, melainkan sesuatu sebelum itu. Alden kembali ke kamar tidur. Tatapannya tertuju pada pecahan cermin paling besar. Ada noda darah tipis di ujungnya. Bukan darah korban. Warna dan jumlah tidak cocok. Dan di sisi ranjang, ada bekas seretan sepatu yang baru. Sangat baru. Tidak mungkin itu milik korban. Ia menunduk dan mengambil satu potongan cermin, memeriksa pantulannya yang retak. Dalam pantulan itu ia melihat sesuatu yang menegangkan. Di kaki meja rias ada goresan kecil. Seolah seseorang beberapa kali membuka sebuah laci dengan terburu-buru, mencari sesuatu. Dan jika ada yang dicari, berarti seseorang yang mengenal korban datang bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengambil sesuatu. Pembunuhan mungkin hanyalah konsekuensi. Alden berdiri, menatap kamar itu seolah membaca halaman buku yang belum selesai ditulis. Ada rahasia yang ditinggalkan cermin. Ada kebohongan yang belum terungkap. Dan pada detik cermin itu pecah, kebenaran yang selama ini disembunyikan Nadira mulai terpantul kembali, meski dalam bentuk kepingan yang berserakan. Jejak yang ditinggalkan cermin. Ketika pagi mulai merangkak naik dan cahaya matahari menembus jendela besar rumah nomor 17, Alden Wiratama kembali berdiri di depan kamar tidur utama. Ia tidak memulai dari tubuh korban, melainkan dari lantai kayu yang tampak biasa, tempat di mana detail kecil seringkali menunggu untuk ditemukan. Bekas langkah sepatu yang ia lihat tadi tidak hilang meski ruangan sudah dipenuhi petugas. Justru sekarang jejak itu terlihat lebih jelas, mengarah keluar kamar menuju koridor atas rumah. Jejak itu bukan milik Renzo. Alden sudah memeriksa sol sepatunya saat wawancara singkat sebelumnya, dan pola gerigi yang tercetak di lantai tidak sama dengan milik pria itu. Artinya, ada orang ketiga yang masuk rumah malam itu. Pertanyaannya, bagaimana ia masuk ke rumah yang seluruh aksesnya terkunci rapat dari dalam? Lintang menghampiri membawa laporan awal hasil forensik. Tidak ada sidik jari asing pada gagang pintu, hanya milik Nadira dan Renzo. Tetapi bagi Alden, ketiadaan justru sebuah petunjuk. Pelaku memakai sarung tangan. Dan seseorang yang tahu harus memakai sarung tangan berarti mengenal risiko identifikasi. Seorang amatir tidak akan bertindak sejauh itu. Jejak sepatu berhenti di depan pintu sebuah ruang kecil di ujung koridor. Ruang kerja pribadi Nadira. Pintu itu tidak terkunci. Ketika Alden membukanya,
Aroma cat akrilik menyambutnya. Ruangan itu rapi, terlalu rapi untuk seorang pekerja seni. Kanvas tersusun seperti perpustakaan. Kuas-kus tertata dengan jarak sama, dan laci-laci ditutup sempurna. Namun ketika ia menggeser sedikit meja kerja, terdapat satu garis tipis, bekas geseran yang baru terjadi. Seseorang membuka laci paling bawah dengan tergesa-gesa. Alden berlutut dan memeriksa sudut laci. Ada serpihan kecil kertas, sisa-sisa yang tampak seperti robekan amplop. Kertas itu memiliki segel lilin yang sudah patah, namun sisa bentuknya memperlihatkan huruf R. Bukan huruf awal nama Nadira. Dan bukan huruf dari nama galeri tempat ia bekerja. Kertas itu bukan miliknya. Lintang menduga itu mungkin surat pribadi. Namun Alden tahu, pecahan cermin di kamar tidur dan robekan amplop ini pasti saling berhubungan. Jika seseorang datang mencuri sesuatu dari rumah itu, objeknya kemungkinan disembunyikan di ruangan ini. Laci paling bawah biasanya menyimpan hal-hal yang paling ingin dijaga seseorang. Ia meminta Lintang mencari catatan keuangan dan daftar tamu galeri seni Nadira selama 3 bulan terakhir. Sementara itu, Alden kembali memperhatikan meja kerja. Di atasnya, ada satu kanvas kecil yang belum selesai. Tidak ada gambar jelas di sana, hanya goresan cepat dan kasar. Namun warna hitam di tengahnya tampak berbeda dari cat lain, lebih pekat, lebih berat. Ketika ia menyentuhkan sarung tangan pada permukaannya, ia merasakan tekstur kasar yang tidak biasa. Bukan cat. Seperti arang. Seperti sisa sesuatu yang dihapus atau ditutupi dengan sengaja. Ia membuka tirai untuk melihat jelas. Cahaya memantulkan permukaan kanvas, memperlihatkan goresan yang membentuk pola. Bukan pola acak, melainkan bentuk huruf. Huruf yang sama seperti segel lilin tadi, huruf R. Ini bukan kebetulan. Alden menyimpulkan sesuatu yang lebih besar. Nadira sedang menyembunyikan sesuatu dari seseorang dengan inisial R. Sesuatu yang cukup penting hingga harus disembunyikan dalam laci ruang kerja. Dan seseorang yang mengetahui keberadaan benda itu masuk di malam pembunuhan, yang diakhiri dengan cermin pecah. Selagi Alden memikirkan korelasi itu, Renzo muncul di pintu ruang kerja. Wajahnya tampak lebih tegang daripada sebelumnya. "Kenapa Anda ada di sini?" Nadira jarang sekali menggunakan ruangan ini malam-malam, katanya, berusaha terdengar biasa, tetapi suaranya menyiratkan ketidaknyamanan. "Justru karena itu," jawab Alden tenang. "Ruangan yang jarang dipakai adalah tempat yang tepat untuk menyembunyikan sesuatu." Renzo terdiam. Hanya sedetik, namun cukup bagi Alden untuk menangkap reaksi spontan lelaki itu. Ia seperti seseorang yang mendapati rahasia pribadinya disentuh orang lain. Sebelum Alden sempat melanjutkan, suara langkah cepat terdengar dari lantai bawah. Petugas memanggilnya karena menemukan sesuatu di tempat sampah dapur. Potongan kertas lain dengan segel lilin yang sama. Dan kali ini, segelnya lebih jelas. Huruf R dikelilingi ujung garis melingkar. Seperti lambang organisasi atau logo perusahaan. Seseorang telah mencoba membuang bukti. Tetapi Alden tahu, rumah menyimpan apapun yang pernah disentuh oleh penghuninya, bahkan ketika mereka ingin menyingkirkannya. Cermin pecah di kamar tidur mungkin hanyalah alarm pertama dari sejumlah kebenaran yang lebih besar. Dan kini, ruang kerja Nadira telah membuka pintu menuju rangkaian kebohongan yang jauh lebih dalam dari yang tadi pagi dibayangkan Alden. Jejak organisasi, R, dan kebenaran yang mulai retak. Alden menyadari satu hal begitu ia memegang potongan kertas utuh yang ditemukan di tempat sampah dapur. Segel lilin berbentuk huruf R, bukan sekadar simbol pribadi. Lingkaran di sekeliling huruf itu terlalu simetris, seolah dibuat oleh stempel resmi. Lambang tersebut mengingatkannya pada sesuatu, sebuah organisasi seni independen bernama Raffaele, komunitas eksklusif yang kerap menjadi tempat berkumpulnya seniman, kolektor, hingga investor yang menjalankan transaksi besar secara privat. Nadira pernah bekerja sama dengan 2 galeri yang berhubungan dengan Raffaele setahun lalu. Jika amplop itu berasal dari Raffaele, kemungkinan isinya bukan hal sepele. Rumah itu perlahan berubah menjadi arsip kesunyian. Setiap ruangan menyimpan fragmen yang mengarah pada satu hal. Nadira sedang menutupi sesuatu dari seseorang di luar rumah, sekaligus seseorang di dalam rumah. Cermin pecah bukan benda pertama yang dibuat hancur malam itu. Kebenaran jauh lebih dulu retak. Alden melangkah menuju dapur, melihat kembali tempat sampah itu. Di bagian paling bawah,
Ia menemukan satu serpih kertas lain yang lebih kecil, seukuran kuku, namun dengan detail yang penting, angka 6 digit, seperti kode, terpotong di tengah, 40172, sisanya hilang. Bisa jadi nomor rekening, nomor inventaris karya seni, atau kode transaksi. Ia memerintahkan Lintang untuk menghubungi galeri tempat Nadira bekerja. Namun butuh waktu untuk memperoleh data. Sementara itu, Alden memilih kembali menelusuri rumah dari lantai bawah. Ruang tamu, meski tampak bersih, memiliki satu anomali. Ada bekas lingkaran tipis di meja kayu, bekas tempat sebuah benda berat, kemungkinan kotak. Ukuran dan bentuk bekasnya cocok dengan celah debu yang ia lihat di kamar tidur tadi. Berarti kotak itu pernah berada di ruang tamu sebelum berpindah ke meja rias. Dan sekarang hilang. Benda yang berpindah-pindah itu kemungkinan adalah inti konflik. Nadira menyembunyikannya dari seseorang, seseorang mengambilnya kembali, dan tragedi terjadi dalam prosesnya. Alden memerhatikan sofa tempat Renzo duduk pagi tadi. Ada lipatan kain yang aneh, seperti seseorang menyembunyikan benda kecil di sela-selanya. Ia menekan bagian bawah bantal kursi perlahan. Terdapat rongga kecil di sana, tempat yang cukup untuk menyisipkan kertas atau kunci. Namun rongga itu kosong. Alden mulai merasa ritme kasus ini bukan spontan. Rumah ini tidak dijamah pencuri acak. Pelaku tahu setiap sudut ruangan, tahu di mana sesuatu disimpan, dan tahu kebiasaan penghuni rumah. Motifnya bukan kebencian atau amarah, melainkan perebutan sesuatu yang berhubungan dengan Raffaele. Lintang mendekat sambil membawa berkas hasil pemeriksaan cepat. Tidak ada jejak paksa masuk. Tapi kamera CCTV kompleks mencatat sesuatu, lapornya. Alden menatap layar ponsel yang diberikan Lintang. Pada pukul 1.47 dini hari, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari rumah nomor 17. Lampu tidak dinyalakan. Seseorang turun, mengenakan hoodie dan topi. Tidak jelas wajahnya, tetapi tubuhnya bergerak dengan keyakinan seperti sudah sering berada di kawasan itu. Orang itu tidak masuk melalui gerbang depan, tetapi mengambil jalur samping, melewati lorong kecil menuju halaman belakang. Alden menghentikan video di detik ketika orang itu menghilang dari pandangan. Dia tahu pintu belakang rumah ini, gumamnya. Jadi pelaku mengenal Nadira atau Renzo secara pribadi. Renzo sendiri masih berada di ruang tamu, sibuk dengan telepon dan pesan dari keluarga. Namun ekspresinya berubah ketika petugas memberitahu bahwa polisi sedang meninjau CCTV. Alden tidak melewatkan perubahan kecil itu. Ia lalu menanyakan satu hal sederhana kepada Renzo, mencoba membaca bahasa tubuhnya. Apakah Anda mengetahui seseorang dari komunitas seni Raffaele? Renzo mendongak, dan sekilas, pupil matanya menyempit. Reaksi kecil itu memberi tekanan baru dalam benak Alden. Renzo menjawab singkat bahwa ia tidak pernah terlibat urusan komunitas seni apapun. Tapi gerak tangannya saat merapikan rambut terlalu gugup untuk dianggap jujur. Alden menyatukan semua tanda. Amplop robek, kanvas hitam dengan huruf R, kotak kecil hilang, CCTV, dan reaksi Renzo. Semua itu bukan bukti akhir, tetapi rantai yang terhubung. Sebelum meninggalkan ruang tamu, Alden berdiri di depan rak buku kecil. Ada satu celah lebih bersih di antara tumpukan buku. Sesuatu pernah diletakkan di sana baru-baru ini, dan diambil tergesa-gesa. Ukurannya lagi-lagi cocok dengan benda yang hilang. Pola ini jelas sekali. Benda itu berpindah-pindah dalam rumah, seolah seseorang mencari tempat aman di menit-menit terakhir hidup Nadira. Kenapa ia memindahkannya berkali-kali? Pikir Alden. Jawabannya muncul pelan, seperti bisikan yang diulang-ulang di kepala. Karena Nadira tahu seseorang yang dikenalnya bisa masuk ke rumah kapan saja. Dan pada malam kematiannya, orang itu benar-benar datang. Alden menatap ulang pecahan cermin yang dibawa forensik ke ruang tamu. Pantulan retaknya seperti menggambarkan teka-teki. Seseorang mendekati Nadira, percakapan memanas, tangan terangkat, cermin pecah, dan kebohongan yang selama ini disimpan mulai terungkap satu persatu. Kasus ini bukan tentang pembunuhan spontan, melainkan sebuah permainan rahasia antara korban dan para pelaku yang mengenalnya baik. Dan Alden tahu, kebenaran yang retak selalu lebih tajam daripada pecahan kaca. Dan seseorang telah terluka olehnya, secara harfiah maupun psikologis. Malam tragedi dan jejak yang tersisih. Sore itu, Alden berdiri kembali di halaman belakang rumah nomor 17. Rumput masih basah,
menyimpan jejak samar dari hujan dan mungkin dari seseorang yang datang lewat jalur gelap di malam kematian Nadira. CCTV sudah memberi petunjuk tentang seseorang yang memasuki area ini pada pukul 1.47, dan Alden meyakini halaman belakang adalah titik awal sebelum tragedi terjadi di kamar tidur. Ia menelusuri sudut halaman, melihat tanah yang sedikit tertekan seperti bekas pijakan. Tidak terlalu dalam, namun cukup untuk menandai seseorang berdiri di sana cukup lama. Di samping pijakan itu, ada serpihan kecil seperti serat kain hitam. Pelaku mungkin mengenakan pakaian gelap, menyesuaikan dengan kondisi malam. Dari sudut itu, jendela kamar tidur utama terlihat jelas. Meskipun tertutup gorden dari dalam, pelaku bisa mengamati cahaya, gerakan, atau bahkan suara dari kamar itu. Jika Nadira masih terjaga, pelaku bisa tahu. Jika ia tertidur, pelaku bisa menentukan waktu masuk. Ketika Alden memperkirakan jarak dan sudut pandang, ia membaca ulang pola rumah. Jalur belakang menuju pintu dapur tidak memiliki kamera. Pelaku pasti tahu titik buta itu. Sekali lagi, tanda bahwa pelaku bukan orang asing. Ia masuk kembali ke dalam rumah, menuju dapur. Aroma kopi basi masih tertinggal di udara. Di meja dapur ada cangkir setengah terisi. Tampak seperti seseorang meminumnya terburu-buru. Jejak sidik jarinya hanya milik Nadira, menandai bahwa ia mungkin terjaga malam itu, mungkin gelisah, atau menunggu sesuatu yang tidak ingin diakui pada siapapun. Alden memperhatikan jam dinding dapur yang berhenti pada pukul 23 karena baterainya habis. Meski tanpa kebetulan, jam itu menunjukkan waktu sangat dekat dengan dugaan waktu kejadian. Polisi memperkirakan kematian sekitar pukul 2.10 berdasarkan suhu tubuh dan kondisi rigor mortis awal. Artinya, dalam rentang 7 menit itu, sesuatu menghancurkan kehidupan seseorang dan meremukan cermin di kamar tidur. Dari dapur, jejak sepatu yang tadi ditemukan ternyata masih dapat diikuti samar-samar. Polanya bergerak menuju tangga, lalu naik perlahan menuju lantai 2. Alden melihat langkah itu berhenti sejenak di lantai tangga ketujuh, seolah orang itu mendengarkan sesuatu dari lantai 2 sebelum melanjutkan naik. Jika benar begitu, berarti ada suara di atas. Mungkin pertengkaran kecil, mungkin langkah Nadira yang gelisah. Setiba di lantai 2, jejak itu kembali muncul jelas di koridor, lalu mengarah ke kamar tidur. Namun jejak itu berhenti tepat di depan kamar, bukan di dalam. Pelaku menunggu di luar? Atau ia ragu sebelum masuk? Saat Alden mengamati pintu kamar dengan seksama, ia menyadari goresan tipis pada gagang pintu bagian bawah. Goresan itu seperti akibat bekas logam kecil yang terseret saat pintu dibuka sedikit demi sedikit. Seperti seseorang yang membuka pintu dengan alat untuk menghindari suara. Ketika Alden menatap pintu itu lebih lama, gambaran malam kejadian muncul dalam imajinasinya. Nadira duduk di meja rias, memegang kotak kecil yang sebelumnya ia sembunyikan dari ruang kerja, mungkin sudah gelisah dan merasa dibuntuti. Lalu pintu kamar bergeser perlahan. Nadira menoleh, menyadari seseorang yang ia kenal masuk. Percakapan singkat terjadi. Suara rendah dan tajam. Tangan terangkat. Kotak itu terjatuh menabrak cermin. Kaca pecah. Dan dalam kekacauan itu, hidup Nadira merenggang. Alden melanjutkan penelusuran di dalam kamar. Cermin yang pecah memberi gambaran urutan kejadian. Retakan paling besar berada di sudut kanan, menunjukkan titik benturan pertama. Pecahan kecil terpental hingga mendekati pintu, mungkin saat pelaku bergerak cepat keluar setelah kejadian. Di dekat kaki ranjang terdapat satu pecahan yang berbeda bentuk dan ukurannya. Lebih runcing, seperti ada yang patah bukan karena benturan, tetapi karena diinjak kuat. Ia mengambil pecahan itu. Ada bekas tekanan yang jelas. Pelaku mungkin menginjak pecahan kaca dalam keadaan panik, tapi ia tidak terluka karena memakai sepatu. Ini menjelaskan sedikit darah yang ditemukan bukan milik pelaku, melainkan milik Nadira yang mungkin terkena goresan saat cermin pecah. Ketika Alden menoleh ke meja rias, ia melihat sebuah detail sangat halus, sisa goresan kecil di laci paling atas. Goresan itu tidak cocok dengan bekas benda tajam, melainkan seperti gesekan logam ringan. Sesuatu telah dimasukkan atau ditarik keluar dari laci itu, mungkin sangat cepat. Dan saat dipadukan dengan pola perpindahan kotak kecil yang diduga benda penting, Alden melihat benang merah. Nadira memindahkan benda itu beberapa kali karena ia tahu ada orang yang sedang mencoba mencarinya. Dan saat ia sadar pelaku akhirnya masuk kamar, ia mungkin mencoba menyembunyikan benda itu untuk terakhir kali di tempat berbeda.
Kamar tidur pun tidak lagi terasa seperti TKP semata. Ia berubah menjadi peta ketakutan Nadira. Setiap sudut ruangan seperti mencatat langkah-langkah perempuan itu dalam menit-menit terakhir hidupnya. Ketika Alden berdiri kembali di tengah ruangan, ia melihat pantulan retak cermin di lantai membentuk pola tidak teratur. Namun di balik semua retakan itu, satu pecahan memiliki pantulan yang tidak biasa, memantulkan cahaya dari arah lemari pakaian. Ia mendekat. Celahan kecil di bawah lemari menyembunyikan sesuatu yang sangat tipis. Alden menyelipkan jarinya dan menariknya keluar secara perlahan. Sebuah kartu kecil. Kartu akses. Berlogo Rafale. Napas Alden menegang. Inilah benda yang diperebutkan. Dan seseorang telah melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kebenaran terakhir di balik kartu Rafale. Alden berdiri memegang kartu akses berlogo Rafale itu cukup lama. Kartu kecil itu terasa dingin, seolah menyimpan jejak ketakutan seseorang yang berusaha melindungi rahasia terakhir dalam hidupnya. Nadira tidak hanya menyembunyikan kotak kecil, ia menyembunyikan sesuatu jauh lebih berbahaya, akses ke ruangan yang tidak boleh dimiliki sembarang orang. Rafale bukan sekadar komunitas seni eksklusif. Lewat penyelidikan cepat lintang, terungkap bahwa Rafale juga memiliki ruang penyimpanan tertutup bagi karya-karya seni bernilai tinggi yang tidak tercatat secara publik. Sistem semacam itu mudah disalahgunakan untuk pencucian uang, penyimpanan aset ilegal, atau pelarian pajak. Hal ini membuat kartu akses Rafale lebih dari sekadar simbol keanggotaan. Itu adalah kunci ke ruangan penuh rahasia finansial. Pertanyaan besar muncul. Mengapa kartu itu berada di kamar Nadira? Dan siapa yang menginginkannya hingga harus membunuh? Alden mengumpulkan seluruh petunjuk di meja kerja kecil ruang tamu. Pecahan cermin, potongan amplop dengan segel lilin, serpihan angka yang tampak seperti kode transaksi, serta kartu Rafale itu sendiri. Saat semua disusun, pola akhirnya terbuka. Nadira telah menemukan sesuatu yang melibatkan seseorang sangat dekat dengannya. Renzo. Sejak awal, Renzo selalu muncul pada momen yang tepat, terlalu tepat. Emosinya terlihat, tetapi matanya tidak pernah mengikuti arah kesedihan. Ia terlalu tenang, terlalu siap menjawab. Dan reaksi kecilnya ketika nama Rafale disebut, pupil menyempit, tangan gelisah. Itu bukan reaksi orang asing terhadap hal yang baru pertama kali didengar. Alden memutar ulang CCTV. Wajah orang berhodie memang tidak terlihat. Namun cara berjalan dan tinggi badannya sedikit mirip dengan Renzo. Masalahnya hanya satu. Renzo memiliki alibi bahwa ia berada di kamar tamu saat kejadian. Namun Alden tahu alibi bisa dibangun. Seseorang bisa keluar lewat jendela kamar tamu, menyelinap ke halaman belakang, dan kembali lewat pintu dapur tanpa meninggalkan jejak pada kamera dalam rumah, yang sebagian besar tidak aktif karena renovasi kecil 2 minggu lalu. Fakta demi fakta seperti menuntun Alden kepada satu kesimpulan pahit. Nadira menemukan bukti bahwa suaminya terlibat dalam transaksi ilegal Rafale. Mungkin ia menemukan kotak kecil berisi dokumen atau bukti transaksi dan mengambil kartu akses sebagai jaminan. Nadira bisa saja mengancam akan membongkar semuanya jika Renzo tidak menghentikan aktivitasnya. Dan pada malam itu, ancaman berubah menjadi ketakutan. Nadira memindahkan kotak itu berkali-kali, dari ruang tamu, ke kamar, ke ruang kerja, lalu kembali ke kamar, seolah ia tahu seseorang di rumah sedang mencarinya. Ketakutannya bukan pada orang luar, tetapi pada orang yang memiliki kunci rumah. Ketika malam tiba dan ketegangan mencapai puncak, Renzo masuk ke kamar. Percakapan singkat terjadi. Nadira memegang kartu akses itu, mencoba melindungi dirinya. Cermin pecah ketika ia mencoba melawan. Kemudian, dalam hitungan detik yang menghancurkan hidup, tragedi terjadi. Semua itu tergambar jelas dalam detail kecil yang ditinggalkan kamar tidur. Alden memutuskan untuk memeriksa kantor Renzo tanpa menunggu surat resmi, menggunakan metode observasi eksternal. Di meja kerja Renzo di kantor propertinya, yang terlihat rapi secara berlebihan, Alden melihat satu hal mencolok, kalender kecil dengan satu tanggal dilingkari tinta merah. Tanggal itu adalah hari sebelum pembunuhan. Catatan kecil dengan tulisan tangan cepat di bawahnya terbaca samar. Pindahkan koleksi. Koleksi apa? Lintang menemukan jawaban melalui laporan cepat. Rafale pernah menyimpan sebuah karya seni bernilai puluhan miliar yang hilang dari catatan sejak 6 bulan lalu. Diduga, karya itu sengaja dipindahkan untuk pencucian dana. Dan Nadira mungkin menemukan bukti keterlibatan Renzo dalam pemindahan itu.
Alden kembali menatap kotak bukti di depannya dan perlahan merangkai alurnya. Nadira menyadari sesuatu, mengambil kartu akses Renzo, berencana mengembalikan karya seni itu ke Raffaele atau mengungkapnya. Renzo, panik, mengikuti gerak Nadira di rumah, hingga akhirnya pertengkaran terjadi di kamar tidur. Cermin pecah bukan hanya benda, tetapi simbol waktu ketika kebohongan mulai runtuh. Alden menemukan Renzo di ruang tamu, masih tampak gelisah dan lelah. Namun kali ini ada sesuatu berbeda dalam atmosfer ruangan. Tekanan udara terasa lebih berat. Alden memasukkan kartu akses Raffaele ke dalam kantong bukti, lalu menatap Renzo. Tidak banyak kata yang perlu diucapkan. Alden hanya memberitahu bahwa kebenaran sudah cukup untuk menangkap pelaku. Renzo tidak mengamuk, tidak berteriak, hanya menunduk, seolah akhirnya menerima kenyataan bahwa kebohongannya telah habis masa berlaku. Dalam keheningan itu, ia sadar bahwa Nadira tidak mati karena kebencian, tetapi karena keputusasaan seseorang yang takut kehilangan segalanya. Ketika Renzo dibawa keluar oleh petugas, Alden berdiri memandangi rumah itu sekali lagi. Rumah yang pada malam tragedi menyimpan napas gelisah korban, langkah pelaku, dan suara pecah cermin yang menjadi saksi terakhir. Kasus ditutup. Namun pecahan-pecahan cermin yang tersisa di lantai kamar tidur tetap menjadi pengingat bahwa kebenaran, meski dipecahkan berkali-kali, selalu memantulkan kembali satu hal, tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan selamanya.